Salam sejahtera pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Belajar menggali Alkitab, berani menyuarakan kebenaran, bersikap kritis dan mawas diri terhadap setiap ajaran adalah sikap bijak dan pintar setiap orang percaya. Memaknai Hari Kartini, kali ini program Dimensi Iman Kristiani akan mengangkat topik diskusi kita dengan judul Emansipasi atau Partisipasi. Seiring dengan perkembangan zaman, terlihat mulai banyak kartini-kartini modern mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang sebelumnya hanya dapat dilakoni oleh kaum pria. Ketika kaum wanita berunjuk diri, akankah kaum pria merasa tersaingi dan menarik diri? Sebuah topik diskusi yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama sebentar lagi. Untuk itu, bersama saya telah hadir kedua tamu kita dalam diskusi kali ini, seorang ibu dengan 3 anak, yaitu Ibu Diana Lee. Shalom Ibu Diana. Shalom Yunita, shalom pemirsa di rumah. Dan tamu kita satu lagi juga adalah seorang ibu dengan 2 anak, yaitu Ibu Riana. Shalom Bu Riana. Shalom Yunita, shalom pemirsa di rumah. Dan tentunya pemirsa juga telah hadir bersama kami, narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas setiap permasalahan yang ada akibat fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini. Shalom Pak Bigman. Shalom. Saudara yang kekasih, apa yang dikatakan Yunita tadi akan menjadi topik menarik bagi kita. Karena bagaimanapun di dalam sepanjang sejarah hidup manusia, pergulatan antropologi tentang soal diskriminasi, emansipasi selalu menjadi isu menarik. Apa kata Alkitab? Sebelum kita lanjut, kita akan lebih dulu berdoa, minta Diana pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada saat ini sehingga kami dapat berdiskusi. Bapa, tolong Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka di dalam Kejadian pasal yang pertama, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, apa yang dikatakan Alkitab menjadi sangat menarik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, bagian ini menjadi satu bagian yang perlu untuk mendapat perhatian kita, bahwa sejak semula alam menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, saya suka memakai istilah begini. Allah menciptakan manusia itu singular, laki-laki dan perempuan itu plural. Sehingga laki-laki dan perempuan tidak ada jenjang kelas di sana. Ini menjadi harus berhati-hati ya. Sama-sama satu hakikat singular as a human tadi, manusia tadi. Lalu dalam kemanusiaannya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Sehingga perbedaan gender bukanlah perbedaan kelas. Karena itu Alkitab melarang keras diskriminasi. Nah, muncul kesalahpahaman. Kenapa di Perjanjian Lama istri itu begitu ditekannya? Sampai ada ajaran para rabi misalnya, kalau istrimu memasak kurang garam dan engkau mengetahui dia kurang bisa memasak, boleh diceraikan. Jadi alasan kurang garam saja boleh diceraikan. Cukup mengerikan sebetulnya bagi kita, tetapi itulah realitanya. Aspek yang kedua, ketika kemudian terjadi diskriminasi, di dalam Alkitab itu suami boleh beristri lebih dari 1 misalnya ya. Nah, itu kan kenapa istrinya nggak boleh punya suami lebih dari 1? Sangat diskriminatif. Yang ketiga, dari sudut pekerjaan, dari sudut keagamaan, semua aspek. Nah, ada yang dilupakan orang. Pertama, bahwa Perjanjian Lama dalam mengekspresikan sesudah kejatuhan ke dalam dosa, maka seluruh struktur tatanan hidup manusia itu babak belur, hancur, nggak karu-karuan. Maka kita melihat kekacauan yang luar biasa. Nah, Alkitab adalah kitab jujur yang mengajarkan pada kita apa yang terjadi akibat kejatuhan dalam dosa yang mesti kita tanggung. Jadi jangan salah membaca PL itu. Maka ada membunuh, ada apa? Dilarang membunuh, tapi bangsa Israel katanya menghabisi orang lain dan seterusnya, kau boleh perang. Awas, terminologi manusia jatuh dalam dosa. Nanti sesudah perjanjian baru, Kristus datang menanggung, menebus seluruh dosa-dosa. Dengan konsekuensi akibat kutuk, akibat dosa itu, nanti kan sudah jadi berubah semuanya. Barulah dipulihkan, dikembalikan kepada ide semula. Termasuk nanti tidak boleh lagi
kawin cerai, tidak boleh lagi terpisah dan seterusnya. Nah, kita kembali. Jadi Alkitab menggambarkan tidak ada diskriminasi, nggak boleh. Yang kedua, Alkitab juga tidak menggambarkan adanya emansipasi. Nah, sementara emansipasi adalah perlawanan karena diskriminasi tadi. Ya. Lalu apa yang dikenal di dalam Kristen? Partisipasi. Nah, ini yang akan kelak menjadi diskusi kita. Apa sih ini? Ya, bagaimana sih harusnya? Begitu. Ini tak? Ya. Jadi sebenarnya emansipasi ini kan kita mempertahankan, maksudnya merasa wanita ini derajatnya lebih rendah. Padahal di dalam kitab bilang sebelumnya waktu Allah menciptakan itu derajatnya sama, setara gitu. Jadi kenapa ada isu-isu wanita bisa merasakan itu? Berarti kan ada penyebabnya, Pak. Wanita bisa merasakan itu. Tadi kita Bapak sudah bilang tadi, manusia jatuh ke dalam dosa, terjadilah kekacauan. Dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itulah Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa. To be one, menyatu. Sesudah jatuh dalam dosa, Adam bilang, bukan aku perempuan yang kau berikan itu yang menyodorkan. Sudah terjadi saling menyalahkan, menekan, menindas. Lalu manusia beranak pinak dan dosa itu makin terus saja mengikuti pola hidup manusia. Maka muncullah kasus-kasus antropologi atau hal-hal dalam hidup kebudayaan manusia di mana perempuan itu ditekan. Memang secara struktur tubuh perempuan kalah dengan pria, kan begitu secara umum ya. Walaupun ada saja wanita-wanita hero, kan begitu. Tapi secara umum mereka kalah. Badan memang desainnya beda kok. Sehingga kemudian secara budaya pun pencari nafkah itu ya secara umum ya pria, kan gitu. Sehingga penindasan itu terjadi. Ya, tapi bukan Alkitab yang ngajarin itu. Nah, penindasan ini terjadi terus berjalan waktu. Maka dari perspektif antropologi memang orang-orang lihat agama membenarkan. Nah, itu kesan yang muncul. Padahal nggak begitu. Ya, celakanya lagi gereja misalnya sebagai representasi yang dituding tadi tidak bisa menjawab. Ya, bahwa ada diskriminasi sebetulnya. Nah, kadang gereja pun, para imam pun terlibat dalam diskriminasi itu. Nah, ini yang bikin jadi kacau sehingga orang salah paham. Jadi diskriminasi tidak pernah ditawarkan Alkitab. Tetapi itu fakta tidak terbantah dalam hidup sehari-hari. Maka muncul perlawanan yang menjadikan emansipasi itu. Ya, nah jadi inilah bagian yang harusnya mestinya kita sadari betul. Bagaimana untuk menjalani supaya kita jangan terjebak pada kubu diskriminasi atau emansipasi. Tapi kalau menurut Alkitab benar-benar kita sejajar ya Pak antara pria dan wanita, sehingga sebenarnya tidak ada apapun, tidak ada yang tidak boleh atau tidak diperbolehkan untuk wanita. Sebenarnya kita semua sama kan Pak begini, kita satu bukan sama. Ini dua hal berbeda dulu nih. Manusia itu satu, laki-laki dan perempuan, tapi beda. Satu laki, satu perempuan. Makanya dua-dua itu tidak boleh saling menekan diskriminasi, tidak pula juga untuk berjuang untuk equal. Untuk equal kenapa? Supaya emansipasi. Loh, apanya? Wong memang satu kok. Apanya yang mau diperjuangkan? Lah, lalu kalau gitu hubungannya gimana? Nah, ini menarik. Dalam perbedaan bukan sama ya. Jadi nggak sama laki-laki perempuan, beda. Memang memainkan peran berbeda untuk satu tadi. Karena itulah dua ini disebut partisipasi. Jadi bukan hanya pria itu rumah tangga, bukan hanya wanita itu rumah tangga, tapi pria dan wanita. Pria dan wanita itu menyatu dalam apa? Perbedaannya. Si pria pergi ke kantor, si wanita membereskan di rumah misalnya. Mana lebih penting? Cari makan ke kantor atau beresin di rumah? Dua-duanya. Sama pentingnya. Buat apa lu cari makan rumah Anda beres? Buat apa rumah you beres? Nggak ada yang mau dimasak. Ya kan dua-dua sama pentingnya. Sehingga kita tidak bisa menafikan hal itu. Nah, itulah yang disebut partisipasi. Yang kedua, bagaimanapun sudah panggilan perbedaan yang hakikat perbedaan itu ada, struktur tubuh kita misalnya. Laki-laki secara umum pasti bahunya lebih kuat daripada perempuan. Karena bekerja keras. Perempuan itu lebih lembut. Makanya anak seringkali lebih merasa tenang pada pelukan ibunya. Ya. Jadi masing-masing ini punya keunggulan, keunikan nih. Satu yang memimpin, satu yang menolong, membackup di dalam hidup itu. Jadi partisipasi inilah yang seharusnya kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita.
ya. Terus kecenderungan kalau fungsi otak yang berperan pada diri tiap kita itu kan berbeda, sehingga membuat wanita itu lebih cenderung subjektif, pria itu lebih cenderung objektif. Tapi kalau ini berpartisipasi, bagus banget. Subjektif membuat kita hati-hati, objektif membuat kita memutuskan, tidak emosional, kan gitu. Itu kan keren gitu loh. Pak, sepertinya ya emansipasi yang diperjuangkan Ibu Kartini dahulu dengan sekarang ini, emansipasinya itu ada perbedaan ya. Kalau misalnya di Ibu Kartini kan kita lebih memperjuangkan memang kesetaraan, waktu itu wanita lebih dianggapnya derajatnya lebih rendah. Tapi emansipasi sekarang ini lebih kayaknya mengarah kepada feminisme. Jadi lebih ke mau setara tapi juga mau menuntut haknya lebih gitu. Itu menurut pandangan Bapak gimana? Kalau dibilang berbeda ya berbeda, memang berbeda zamannya. Zaman kolonial dulu istri itu kan sudah kayak budak aja, dalam tanda petik, kan sama saja gitu. Sementara kemudian zaman sekarang begitu merdekanya di mana wanita menjadi presiden, wanita jadi menteri, jadi CEO begitu ya. Di company-company besar itu kan sudah umum. Sehingga kemudian ada satu yang menyemangati, kenapa kita tidak take over posisi? Maka muncul yang disebut feminisme. Sehingga feminisme itu juga membuat koreksi, misalnya kenapa harus duanya itu bapak kami? Emang Tuhan itu laki, dan memang Tuhan itu roh dan tidak berkelamin. Lalu kenapa harus dipersonifikasi laki? Kenapa nggak ibu kami misalnya? Mulai menyimpang ya. Nah, akibatnya ada lagi kesalahpahaman. Padahal ini ketika disebut bapak kami bukan monopoli, tapi menggambarkan leader, pemimpin, itulah, bukan gendernya. Nah, oleh karena itu ya pemahaman-pemahaman yang salah terhadap Alkitab menurut saya memang kesalahan para rohaniawan juga nggak bisa jelasin baik-baik begitu. Maka kembali lagi, partisipasi itulah jawaban sesungguhnya. Kalau dua orang berpartisipasi, siapa yang lebih penting di rumah, suami apa istri? Dua. Makanya satu. Itu sebab bilang menjadi satu. Bisnis kita itu bukan menjadi sama. Jadi Kristen tidak mengenal emansipasi, Kristen tidak mengenal diskriminasi. Emansipasi merupakan produk akibat adanya diskriminasi gitu loh. Sehingga terjadilah pergulatan sengit. Jadi ini isu antropologi ini. Ini bukan isu Alkitab sebetulnya. Tapi di Alkitab kan ada. Yes, itulah fakta. Itulah manusia berdosa. Maka di Perjanjian Baru Yesus bilang kan, gak boleh lagi. Kamu punya istrimu kau ceraikan, gak boleh lagi. Apalagi kawin lagi kan. Ambil 2-3 istri. Gak bisa kembali ke tujuan semula gitu lah. Nah, jadi Alkitab itu yang harus kita pahami adalah kalau Tuhan sudah suruh maju kok mundur lagi. Kan gitu. Sehingga jangan sekali-kali kita diskriminasi itu. Pak, kalau misalnya Pak, dalam kehidupan sehari-hari bisa nggak Pak, kalau misalnya istrinya yang kerja, suaminya yang di rumah, itu bisa nggak disebut partisipasi? Karena mungkin istrinya lebih bisa penghasilannya di luar lebih bagus, sehingga dia lebih ini. Jadi suami ya daripada di rumah ini ya dia lebih handal untuk menangani di rumah. Ada itu, saya pernah punya teman Pak di Eropa, ya istrinya yang kerja, suaminya memang di rumah yang jaga anak, yang segala. Mereka kerja sama dan is okay Pak sejauh itu. Begini, kalau isunya finansial saya tetap masih kurang sependapat. Tapi kalau kemudian ada handicap, katakanlah suaminya itu kecelakaan sehingga nggak bisa lagi kerja, nah itu kita bisa ngerti. Tapi kalau finansial itu kan bicara responsibility kan ya, bukan berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan dalam rumah tangga, tapi berapa benarnya rumah tangga itu kita lakoni. Karena ini akan menjadi satu pengaruh psikologis buat anak-anak juga. Siapa ini leader gitu, Pak? Ya. Bukankah itu partisipasi Pak? Dia jaga itu kan? Bukan, makanya kita bilang partisipasi itu tidak berlaku lepas tanggung jawab. Peran itu tidak boleh diabaikan gitu loh. Tapi dia ambil peran di rumah untuk ya mengerjakan pekerjaan rumah. Makanya segala, kita bilang itu bukan panggilan prianya. Perannya terbalik jadinya. Iya, nggak bu, itu kan beda. Makanya partisipasi memainkan perannya pada posisinya gitu loh. Jadi kalau itu sudah, loh ini yang pemimpin mana nih? Justru terjadilah pembalikan peran. Tapi kalau si pemimpin tidak bisa karena ada handicap, kecelakaan semua diapain? Pak, kalau kan misalnya nih Pak, gimana? Tadi kan kita bicara yang masalah ekonomi. Misalnya suami kurang lalu istri ikut kerja. Tapi pada akhirnya istri lebih. Dan banyak kasus Pak, kalau istri udah lebih kuat secara ekonomi, itu jadi banyak permasalahan dan
banyak perceraian juga Pak. Ini sih nggak semua ya, tapi dari beberapa kasus temen kayaknya jadi tipis sekali Pak itu batasan antara saya berkuasa, bisa secara ekonomi, dan saya istri yang harus tunduk sama suami gitu Pak. Besar kepala gitu gitu Pak. Tapi itu memang yang saya bilang tadi itu risikonya. Itu sebab tadi kita jangan pernah berbicara masalah ekonomi yang menjadi basis dalam hidup berkeluarga. Karena itu ya, ketika rupiah itu menjadi ukuran pertama dan utama dalam rumah tangga, nggak akan pernah cukup. Dua-dua kerja juga nggak pernah cukup, dan padahal kita tahu kalau dua-dua kerja siapa yang ngurus anak? Ya babysitter atau pembantu. Maka anak sekarang ini rata-rata kan bukan anak mamanya. Anak Mbak. Itu rata-rata fakta kan begitu ya. Jadi itulah yang kita bilang tadi, kita kecemplung kepada satu pola hidup yang sudah salah kaprah, salah arah. Jadi partisipasi tidak sama dengan satu kerja, satu di rumah. Artinya bisa jadi lakinya yang di rumah, perempuannya yang kerja. Nggak bisa begitu. Partisipasi adalah bagaimana keduanya memainkan perannya. Nah, cuma peran si pria tadi terjadi masalah karena handicap yang dialaminya. Siapa yang mau celaka misalnya kan, sehingga kemudian dia tidak bisa ngantor. Akibatnya istrinya yang pergi kerja, dia yang nunggu di rumah, begitu. Itu beda. Tapi kalau kemudian seorang pria nanti dengan isu yang tadi disampaikan dia, nah cari aja perempuan kaya nikah. Memang malas kerja sih. Jadi saya di rumah deh, saya ngurusin gitu ya. Jadi carilah perempuan kaya yang artinya lumayan hasilnya, udah dia di rumah. Ini akan menimbulkan kepincangan, bukan soal buat dianya. Anak-anaknya pun tidak akan belajar sesuatu. Begitu pula anak tetangga bisa dipengaruhinya secara tidak langsung. Pak, kalau kemarin saya ketemu teman, suaminya stop kerja karena mau sekolah pendeta, Pak. Jadi sekarang ini istrinya yang kerja, Pak. Itu gimana menurut Pak? Kalau itu situasional, artinya temporary, bisa dipahami. 4 tahun, Pak. 5 tahun. Persoalannya kan memang belum selesai. Kalau udah selesai kuliah lalu begitu terus, itu yang jadi masalah. Maka itu komitmen. Ini kan bukan ngurus di rumah. Cuma kerja berubah jadi studi kan begitu. Pak, studi itu sesudah itu kan baru dia jalankan kan. Apakah leader, seorang pria leader itu ditunjukkan dengan salah satunya sebagai pencari nafkah, Pak? Apakah kalau dia tidak bekerja di itu, dia tidak bisa menjadi leader, Pak? Sekarang pertanyaannya gampang, apakah leader itu di belakang dan bukan di depan? Banyak leader yang di belakang kan, Pak? Nah, itu kan udah bukan leader. Tapi sekarang banyak leader loh, itu kan Pak. make decision. Bapak rumah tangga loh, Pak. Banyak, Pak. Apanya? Bapak rumah tangga. Justru yang kita bilang tadi. Artinya ada hakikat yang kita lawan nih. Iya. Bahwa pemimpin memang di belakang dia mendorong. Ya, kalau di depan dia memimpin. Tapi apakah ada pemimpin di belakang lalu dia ngikut? Ini loh, kan Pak, aneh itu. Itu bukan pemimpin kan? Ketika uang sudah bicara, Pak, kan misalnya kan ini kan ada biaya yang harus dihidupi di keluarga, gitu kan. Jadi mau nggak mau ya sudahlah, saya berkorban, saya jaga anak-anak daripada anak-anak terlantar, gitu kan. Makanya kan kita bilang tadi, menarik ketika uang berbicara, siapa yang suruh uang itu bicara? Kita kan. Kan Pak, kadang-kadang kalau kedua belah pihak kita sama-sama setuju, oke. Kalau penghasilan kamu 5, saya 15. Gimana kalau kita bagi tugas, ya saya yang 15 aja, kamu di rumah. Ini itu yang saya bilang tadi, kalian ini terlalu gini. Kalian ini jadi fokusnya saya, suami dan istri. Saya nggak tahu kira-kira kalian pikirnya kata anak ya. Nah ini yang jadi repot nih kan. Karena dari tadi kan saya, suami, istri kami sepakat loh. Anaknya gimana nih? Makanya dijaga suami, Pak. Edukasinya itu. Lo bukan dijaga suaminya. Ada edukasi fakta, anak ngeliat. Mama yang ini, papa marah. Papa jangan marah dong. Yang belanjain kan mama. Lo banyak anak-anak tidak hormat sama bapaknya. Karena uang itu dia tahu datang dari mamanya. Loh, akhirnya kita bilang, ini pemimpin siapa di rumah? Jadi ada penonton ya, Pak. Ada pihak ketiga yang kita tidak boleh lalaikan. Ini kan bukan cuma 2 orang. Hidup ini bukan cuma nego, adu cocok, udah kamu yang kerja, aku di rumah. Ini bukan bagi kerjaan ini loh. Partisipasi itu adalah peran yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini bukan soal uang. Maka kadang-kadang ya, anggaplah beda kalau suami kerja uangnya lebih dikit ketimbang istri. Tapi plus minus kita hitung semua lah. Impactnya lebih elek. Udahlah biarkan suami yang kerja. Yuk hiduplah dengan uang yang ada segitu. Yang bikin itu nggak cukup kan gaya hidup kita. Wah ini kurang, ini nggak bisa. Akhirnya kerja. Nah begitu kita kerja dua-dua kan ada problem lagi. Kalau namanya alasan ya, ini kan untuk anak juga di 1001 alasan. Ternyata anak tukang beca ada yang menjadi sarjana hebat. Ya, anak orang kaya nggak lulus-lulus tuh sebab emaknya kerja mulu. Bagaimana itu?
Nah fakta itu kan kita nggak boleh abai gitu loh. Jadi pengorbanan itu harus ada di salah satu dong Pak, terutama di pihak istri kalau kayak gitu. Bukan pengorbanan, nah ini salah lagi. Makanya partisipasi tadi itu. Itu sebab kalian memandangnya dari sudut antropologi tadi. Kan dia terpaksa berhenti kerja Pak, supaya maksudnya bukan terpaksa berhenti kerja. Namanya partisipasi. Peran utamanya adalah suami memimpin mencari nafkah, istri di rumah mengurus rumahnya supaya anaknya juga keurus. Ya. Walaupun hitung-hitungan uang kamu bisa lebih banyak, tapi kamu serahkan istrimu ke babysitter, kurang layak. Kecuali nanti kantor kamu memungkinkan anak bisa dibawa, apa itu lain cerita. Ya, yang kedua, bahwa ada fakta orang kesulitan ekonomi sangat, ya kita bisa mengerti. Tapi faktanya banyak orang kerja dua-dua juga bukan berarti kan punya problem yang terlalu serius, tapi lebih menambah kepada income yang bisa untuk hal-hal yang lainnya. Nah ini kan perlu dipikirkan dengan baik. Aspek yang berikutnya lagi yang perlu kita pikir adalah istri berkorban. Loh, memang istri untuk di rumah kok itu partisipasi dia. Ya bukan dia lepaskan bisnisnya, tapi dia melepaskan bisnis itu apa kerjaannya dia bukan supaya dia bisa ngurus rumah. Itu memang panggilan dia. Ngurus anak itu memang prioritinya dia gitu. Nah jadi ini hati-hati, hanya saja keluarga modern sekarang memang membuat kita ini boleh dibilang terpuruk dan mengalami kekacauan yang mengerikan. Karena keluarga modern itu urusan rumah itu adalah rumah tangga itulah punya rumah, punya mobil, punya jadi memang fasilitinya. Jadi gaya hidup modern ini mempengaruhi kita nih. Ya, lainnya kalau misalnya anak-anak sudah pada gede gitu kan, lalu istrinya, aduh Pak aku di rumah terus gini udah mulai kerja gitu ya. Tapi kerjanya itu lebih dalam tanda petik activity yang diisi. Tinggal dicarilah kerjaan bermanfaat apa. Kalau saya bilang lebih bagus cari kerjaan yang bersifat sosial. Layan. It's not a business gitu kan. Jadi hidup kita bermanfaat kan begitu. Nah itu baik, itu activity. Tapi bukan dalam kerangka mau menumpuk materi lalu lupa abai tadi. Itu kita lakukan karena anak sudah pada mandiri kan kita. Nah maka menyiasati ini penting. Saya juga dulu sama istri saya kita dua-dua kerja. Cuma saya wira swasta, istri saya kerja di satu perusahaan. Akhirnya saya pikir saya nggak mau anak-anak saya nggak terperhatikan. Tapi fakta memang kita butuh uang gitu ya. Ya sudah, saya buka kantor saya di mana? Di rumah. Rumah itu besar, kita bikin dua, satu sebagian untuk kantor. Sebagian ini jadi tiap hari saya bisa ngeliat anak pagi makan siang bisa bareng. Jadi menurut Bapak lebih baik wanita yang sudah menikah itu tidak bekerja? Kalau bicara lebih baik iya. Tapi kan lagi kita bilang banyak sekali faktor-faktor membuat wanita itu terpaksa bekerja. Jadi kita lagi bicara ideal dengan realita itu dua hal yang berbeda kan begitu ya. Tapi kalau kita bicara ideal bisa dicapai, kenapa kita tidak menerobosnya? Pak, kalau ideal bisa dicapai berarti nggak akan ada presiden wanita, nggak akan ada CEO. Karena kan nanti dulu, kalau ada presiden wanita terus emang negara kita tertolong atau dunia ini aman? Kan nggak tentu. Ya itu yang kita bilang tadi, kadang-kadang kita ini jadi repot. Karena kalau itu nggak ada gini. Loh, emang kalau wanita jadi presiden, wanita jadi CEO terus lebih hebat? Lah kalau kita baca sejarah, ada CEO wanita yang hebat. Tapi ada juga 10 pria yang berhasil. Ada presiden yang luar biasa, ada 50 pejuang pria yang luar biasa. Jadi maksudnya untuk pemimpin tertinggi ini apa sebaiknya tetap dipegang oleh pria atau bagaimana nih Pak? Memang itu Tuhan ciptakan. Makanya laki-laki lebih dulu diciptakan dari perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Walaupun itu dalam momentum duluan itu bukan berarti periode bedanya 1-5 tahun begitu kan. Nah itu cara Tuhan menjadikannya. Nggak tahu rela emansipasi, maunya emansipasi atau rela partisipasi? Partisipasi Pak. Partisipasi yang terbaik ya. Karena memang sebetulnya ya format ini yang kita mesti pikirkan. Tidak mudah kita melawan satu budaya yang sudah mengkristal begitu. Sehingga orang akan memandang mesti begini, mesti begitu. Tetapi argumentasi yang disampaikan, ini yang kita perlu hati-hati. Jadi yang kedua, jangan terjebak pada situasi. Jadi bukan situasi yang menentukan. Begitu, Yunita? Ya. Baiklah pemirsa, kita harus mengakhiri diskusi kita di sini. Seperti biasa, kita minta Pak Bigman untuk memberikan kita kesimpulan, poin belajar sebagai bahan perenungan kita. Produk antropologi adalah diskriminasi di mana pria menindas wanita, itu masa lalu. Produk antropologi yang lain adalah perlawanan terhadap situasi itu yang melahirkan emansipasi, itu masa kini.
Tapi apa sebetulnya yang diajarkan Alkitab? Partisipasi, di mana dua orang berperan dalam posisi yang sama. Di perbedaan perannya. Posisi sama adalah satu memimpin, satu penolong, dua yang menyatu. Yang di atas bukan karena lebih tinggi, di bawah bukan karena lebih rendah, tapi melengkapi. Nah, itulah keunikan, keunggulan hubungan itu. Sayangnya harus diakui, gereja pun terjebak dalam sepanjang sejarah pada nilai-nilai yang ada di dunia. Itu salah kita. Mari kita perbaiki bersama. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Kita berdoa, minta Riana tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur untuk perbincangan kami pada siang hari ini. Tolong kami Tuhan, para wanita, agar hidup benar di dalam Engkau, hidup sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Engkau, sebagai istri, sebagai mama yang baik bagi anak-anak, yang agar kami boleh hidup semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Sungguh hebat wanita mandiri yang berkarya. Namun jangan lupa kodrat wanita yang adalah mahkota bagi suaminya. Terima kasih telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Dimanapun saudara berada, semoga program ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bertekunlah dalam iman, tetaplah setia, dan sampai berjumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.